Oke, tadi kan kita udah bahas banyak sama ownernya motor ini. Terus kita udah cobain juga. Kita udah bikinin video sinematiknya, ya kan? Ini gue liat-liat, kayaknya ada temen gue satu lagi nih. Lu lihat nih. Wih, gokil. Habis ini kita langsung tanya-tanyain aja. Sebenarnya nggak penting sih dia masuk episode selanjutnya. Kalau lu penasaran sama motornya, kita tanya-tanyain aja. Habis itu kita roasting. Hey Dan, apa kabar Dan? Gila. Baik bro. Ih, motor lu jelek juga ya. Enggak. Keren. Asik ya. Tahun berapa nih Dan? Basic motornya tahun 2004. Sorry. 2004. Aku suka striping ini, aku cari body yang tahunnya ini, bro. Oh. Karena kan basic tuh kalau orang pada main Mio, yang stripingnya api-api itu kan udah basic tuh. Pasti ya. Kalau menurut aku sih, selera. Kenapa lu pilih Mio? Kalau dari aku, yang pertama Mio itu menurutku motor yang timeless. Kalau dari fisik motornya, body dan lain-lain. Yang kedua, kalau motor dengan dimensi seperti ini, untuk aku orang yang suka performa mesin, motor ini cakep banget pasti kalau Gitu ya. dimasukin mesin yang CC yang spek senang-senang lah. Kita yang udah tahu, para pemain user Mio, itu pasti basicnya mereka pakai spek 58. Oke. Itu kurang lebih cc-nya pasti jatuhnya di antara 150 cc. Oke. Cuman kalau aku dengan postur badan yang segini, aku pilih di 63. Kenapa lu 63? Selain postur. Yang jelas sih kalau 63 pasti untuk tenaga pasti lebih oke ya, bro. Lebih oke. Lebih oke. Jatuhnya berapa sih kalau 63 tuh? Berapa? 63 itu banyak. Kalau di sini di motor ini jatuhnya kurang lebih 200 cc. By the way sih kalau kita bicara Mio ini, wah sekarang kalau pemain motor sih pasti sudah tahu ya pasarnya Mio seperti apa. Dari sisi harganya, dari sisi look-nya mereka yang dimainkan dengan ciri-ciri khas masing-masing ini ya, user ya. Oke. Jadi pada intinya sih kalau sekarang ini kalau kita bicara Mio pasti orang-orang yang tahu adalah nilainya dia yang sudah naik. Bahkan beberapa orang sudah menganggapnya ini motor investasi, bro. Oh ya? Yes. Wih, gila, menarik. Itu bener tuh peribahasa yang ada di TikTok buat cewek-cewek yang cowoknya yang main Mio, ya kan? Jangan pernah diputusin. Duitnya udah banyak, apalagi kalau yang udah spek tinggi. Oke, kita nggak usah lama-lama. Motornya Dani ini nggak tahu kenapa ya. Gue juga bangun Mio sih, tapi gue lebih seneng lihat motornya dia dibanding motor gue sendiri gitu loh. Dari pemilihan warna sama mix and match-nya tuh menurut gue dia lebih sip. Motornya udah langsung gue hadirin di sini beserta manusianya. Kita akan tanya-tanya langsung aja biar dagunya makin tinggi. Emang manis sih motor ini, nggak tahu kenapa ya. Padahal sih kalau dari motor ini Tak dulu, lo belum gue kasih kesempatan ngomong. Oke, siap. Dulu lo ngomong, ya kan? Gue nih lagi ngomentarin motor lo dulu. Dari depan sampai belakang, nyenengin nih motor dilihat. Oke, Dan. Oke. Kali ini lo baru gue kasih kesempatan ngomong. Gitu, sabar, kebiasaan lo. Kita mulai dari bawah. Jadi untuk kaki-kaki depan ini, prefer dari yang pertama skok mungkin ya. Aku pilih KYB. KYB ini memang dari segi performa nyaman banget, bro. Sisi bagusnya dari KYB itu kita PNP, bro. Nggak perlu kita setting lagi, nggak perlu kita bongkar lagi. Oh gitu? Kita tinggal setelah beli kita langsung colokin tuh, udah set seperti ini, nyaman pasti motor. Oke, berarti emang recommended ya? Yes, kalau apalagi untuk orang-orang yang seperti aku yang demen banget performa motor, ini cukup membantu sih. Oh gitu, kita bahas dulu. Ini salah satu brand yang jarang dipakai sama orang-orang sebenarnya. Oh iya? Jadi di sini kalau kita lihat ini velgnya Biong. Di
Dipadu dengan ukuran yang depan 160, yang belakang 185. Dia ini produksian Jepang yang memang lebih safe untuk pemakaian daily. Lanjut untuk ke pengereman ya. Pengereman di sini aku Pengereman. pakai kaliper dari RCB yang seri R55. Kenapa Aku lo pilih yang warna biru. Yang pertama kalau warnanya aku pilih karena sesuai dengan warna motor, bro. Kenapa kok aku pilih RCB yang ini? RCB yang lain sebenarnya juga oke. Tapi untuk motor yang dimensi sekecil ini, aku bilang Mio ini tergolong small frame. Dia ini lebih pas untuk fitmentnya. Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Nah, ini sebenarnya 2P. 2P, cuman potnya dia lokasinya berbelakangan. Berbelakangan Jadi gimana? ya, jadi ada di sini sama ada di sisi belakang. Oh. Kalau untuk kaliper yang lain yang 2P itu kebanyakan kan atas bawah. Oke. Kayak gitu. Nah, ini kurang lebihnya sih kalau di brand lain itu ada contohnya seperti Brembo. Nah, Brembo itu sama, bro. Sistemnya dia depan belakang. Oke. Kayak gitu. Oke. Itu kalau ini sih Kalau disnya pakai apa? disnya ini aku pemilihannya bukan yang floating. Kenapa? Karena aku pribadi untuk main motor sih sudah agak lumayan lama. Gila. Cuman Gila. Nggak, bro, Tuh nggak, kan. bro. Ya kan? Cuman agak dangat dari gitu. dari sisi pengalaman, disc brake yang floating itu punya sisi negatif yang mungkin aku kurang suka. Kenapa tuh? Berisik, bro. Oh. Karena iya. dia kan memang akan menyesuaikan. Floating itu dari sistem floatingnya dia itu akan menyesuaikan dengan sistem pengeremannya, kalipernya. Oke. Nah, dia akan timbul suara gesekan-gesekan. Oh. Kadang kalau kita lagi jalan, lagi kena ground jalan, itu dia akan timbul suara gesekan yang sing. Nah, kurang nyaman ya. ntar kalau aku pribadi, aku mikirnya, wah kalau bunyi ini biasanya kampas remnya habis. Nah, padahal kan nggak habis. Iya, benar. Seperti itu. Oke, kalau ban? Lo pakai Kalau apa? ban ini aku pemilihannya pasti MP27 dari FDR. Ini sih ban yang paling cocok dengan karakterku untuk mengendarai motor, bro. Oh gitu ya. Ya, Meskipun ban sejuta umat Mio ya, ya, tapi memang FDR MP27 ini emang cakep. paling cakep sih Fitmentnya paling oke, mitinya dapet. Terus apa ya? Kalau orang-orang bicaranya donat. donat ya. Iya, donat. Terus oke, kita agak sedikit. Oh ini nih kabel Untuk selang remnya rem ini kenapa aku lo pakai? pemilihan dari TDR, bro. TDR ya. TDR. Kenapa lo nggak pakai Hell? Wah, kalau buat aku sih overpriced sih. Overpriced Ya, Kadang-kadang kalau memang kalau misalkan modifikasi itu kadang-kadang orang tuh kayak pengen yang high end, kayaknya juga ya balik lagi semua Ya. fungsinya kalau lagi. memang apa namanya dia ngerasa cukupnya di situ ya kan, dan dia juga udah pernah pakai, ya nggak ada yang salah juga sebenarnya gitu. betul. Sen. Ya. Sen ini pemilihannya aku dari model Mio model Vietnam, bro. Oke. Kalau para user Mio sih, ini udah basic ya. Kita udah basic. Ini housingnya hitam ya? Housingnya hitam, betul. Oke. Ini ada housing yang biasa, yang semi chrome gitu. Tapi aku pemilihannya yang hitam. Karena biar lebih garang aja sih. Lebih masuk ya sama warna biru. Betul. Cakep. Terus Lebih pemilihan warnanya aku lebih biar menyesuaikan aja sama warna yang lain. oke. Kalau dari body sendiri, ini yang tadi aku udah bilang, aku pakai di tahun yang berbeda dari tahun pembuatan motornya sendiri. Ini kebetulan aku dapatnya original. Ya, ini ada sentuhan-sentuhan dikit lah yang aku lakukan. Ada poles, terus maintain untuk kesehariannya lah ya. Jadi motor, aku orangnya paling nggak bisa kotor sedikit. Hah? Cuma debu-debu aja sih. Bener berarti orang ini. Jadi gitu, bro. Meskipun agak dangai. Ini body, untuk body kasarnya, aku masih pakai bawaan motor, bro.
Oke. Jadi ini kenapa kok kelihatannya kilau ya? Karena aku ada obat sendiri sih yang memang untuk aku maintain body kasarnya ini jadi nggak kelihatan kusam. Oh gitu. Kayak gitu. Obatnya ada. Kelihatan glowing gitu ya. Betul. Cuman memang nggak menghilangkan cacat-cacat ya bro. Contoh nih, aku mau jelasin kurang lebihnya lah. Kalau mesin sendiri di sini aku pilih spek 63 Oke. dengan langkah masih 58. Oke. Kenapa kok aku nggak pakai 63 juga? Karena menurutku di 58 ini tenaga yang udah aku ekspektasikan itu udah aku dapetin. Karena kalau kita mau samain spek 63-nya kayaknya itu terlalu overpower sih kalau menurutku pribadi ya. Oke. Di situ terus untuk pemilihan headnya itu aku pilih klep dengan ukuran 3127. 127. Ya, aku pilih 3127 karena dengan spek segini sebenarnya kalau kita mau bicara soal spek yang normalnya bro, jujur itu klep yang kurang gede sebenarnya. Justru kurang gede. Kurang gede. Oke. Cuman balik lagi tadi yang kita bahas, modifikasi itu menyesuaikan dengan kebutuhan kita sih. Bener. Itu sih PR-nya juga untuk para user Mio ya. Itu untuk oli ini kita harus selalu jaga karena kesehatan mesin juga kuncinya dari oli bro. Oh gitu ya? Ya. Benar. Betul. Knalpot RKM Pro Exhaust. Ini aku pilih ini. Jujur, pertama kali yang aku pilih bukan karena performa bro. Kalau kita lihat dari samping, cakep banget. Oke, kita lihat. Modelnya Salemba bro. Salemba ini adalah model-model yang user Mio itu sebenarnya ya nggak semua sih ya. Karena ini balik lagi ke POV masing-masing. Tapi banyak orang ini yang lebih suka nih kalau kita lihat kan, dia setelah turun dari dari blok, dia langsung naik. Oke. Jadi nggak seperti brand-brand lain ya. Kalau brand lain itu dari mid pipe-nya ini dia pasti ke belakang dulu. Oke. Terus baru naik nih ke sini. Nah, jarak antara bodi dengan ini itu dia agak lebih jauh. Oke. Ya kesannya sih kalau untuk mereka itu ya nggak salah sih ya. Cuman kesannya kalau menurutku itu lebih ke knalpot standar yang dibobok kayak gitu-gitu. Nah, ternyata setelah aku beli, ternyata performanya juga dapet. Oke. Kayak gitu. Kalau dari ukurannya sendiri aku pemilihannya untuk inletnya aku pilih yang di 32. P1-nya berapa? 32. 32. 32 itu berarti luar. 32 luar. 32. Betul. Dalamnya 30 lah. Oh, dalamnya 30. Kurang lebih. P2-nya? P2-nya 32 rata, kesininya baru 38, outnya juga 38. Oke. Bro, itu karburator ukuran berapa, bro? Karburator aku masih pakai dari CPO, brand CPO, PWK, yang Black Edition, itu ukuran 28. Oh, Sebenarnya kurang itu bro, kurang. kurang banget. Berarti Karena lo akan ganti. memang aku ada plan untuk ganti sih. Seharusnya memang ini spek ini lebih cakep lagi kalau aku pakai ukuran di 32. Behel semua pasti sejuta umat sudah pakai dari Mio Amore. Perlampuan belakang ini aku udah beli. Ini jual di mana-mana sih bro, online juga ada. Jadi dia sennya udah di motif warna orange. Kalau bawaannya Mio kan sennya masih bening tuh. Lampunya memang merah, tapi ini aku ganti yang sennya udah warna orange untuk housingnya. Aku mau infoin buat teman-teman. Tadi omongan dari Bang Rafiq itu benar. Kalau untuk modifikasi sebenarnya jangan harus menuruti brand ya. Karena jujur ini salah satu contohnya. Aku bisa prove it. Skok ini itu namanya Race It, bahkan bukan Ride It. Oke. Ride It itu Oh, kan beda tuh. Beda. Ride It itu kan udah brand yang udah banyak dikenal ya bang. Ya. Nah Race It ini sebenarnya banyak orang yang masih belum paham. Ternyata Skok ini itu sangat nyaman banget bro. Cuman memang ini kan kalau kita bicara Skok itu udah balik lagi ke postur tubuh kalian yang menaiki motor-motor kalian masing-masing. Tapi dari karakter Skoknya sendiri, ini memang cakep banget. Dia ngeredem banget juga untuk goncangan-goncangan. Terus untuk reboundnya dia juga enak. Kayak gitu sih.
Berarti sebenarnya modifikasi itu nggak harus mahal ya? Nggak harus mahal ya, Nggak, tapi asal lo tahu apa namanya spek dari Betul. part yang lo pakai, Betul. terus udah gitu juga mungkin lo bisa cari dari review temen-temen, Betul. terus udah gitu Betul. ya paling benar sih emang kayak gitu sih ya, Betul. daripada lo maksain buat modifikasi yang mahal-mahal Betul. terus ternyata juga nggak sesuai kan. Betul. Terus kalau dari yang sisi yang lain sih apa ya? Nggak ada. Ini sih ada jagang tengah dan jagang pinggir. Jagang Itu- tengah dan jagang pinggir ya. Ya, ini aku pakai dari beli di online sih ini. Ini juga bukan orinya. Kalau kita lihat ini untuk tapaknya sendiri dia masih kurang pas ya. Kurang pas untuk nempel di tanahnya. Dia kurang pas. Terus kalau yang ini engkolannya ini baru aku pakai yang ori. Karena aku jagain untuk ini sih. Di sini kan ada gearnya nih. Ya, Kalau untuk kita pemakaian yang mitasi kemungkinan akan cepat aus ya. cepat aus gearnya. Bener-bener. Nah, karena kalau udah cepat aus nanti juga kita harus ganti di dalamnya juga, Bang. Iya. Kayak gitu. Benar-benar. Ntar yang luarnya aus terus udah gitu Betul. karena semakin sering Betul. digunain terus akhirnya as dalamnya juga Betul. ikut aus juga. Betul. Benar-benar. Kalau sisi yang lain sih cuman apa ya? Baut-baut ini aku cuman pakai stainless yang hang ya. Mungkin kalian untuk user Mio pasti kebanyakan udah pakai ini. Tapi manis ya, simple ya. Iya, Nggak terlalu simple. banyak apa namanya ubahan. Betul. Kenapa lo nggak pakai titanium? Titanium aku udah pakai sih, Bang. Oh, titanium udah Itu pakai. titanium udah pakai, cuman baru di kaki depan. Oke. Mungkin nextnya aku pengen semua bertahap lah ya, Tahap benar. bertahap. Karena memang jujur kalau untuk di Surabaya ini sih kita untuk mau cari bau titanium itu kadang kalau tempatnya beda itu juga warnanya beda, Bang. Oh, takutnya begitu ya. Jadi beberapa kali juga ada teman-teman aku yang ngalamin itu dia belinya di beda tempat dengan judul yang sama, blue purple nih misalnya, Iya. atau pink. Nah, yang satunya misalnya lebih kontras, yang satunya lebih redup. Oke. Kayak gitu. Dari Itu speedometer aja. ini aku pakai masih bawaan, tapi bawaannya ini bawaan Mio Smile, Bang. Oh, ini Mio Smile. Ini nih? Mio Smile. Kalau untuk speedometernya Mio Sporty warnanya nggak silver. Simple sih ya. Ini aja masih jelek karena aku masih harus PR untuk Ganti mikanya ganti ya. mikanya doang. Tapi cakep sih. Cakep. Ini untuk kelistrikannya udah aku ganti ke full wave Oh gitu. DC. Jadi untuk kelistrikannya aman. Aman ya. Aman. Gue boleh coba hidupin ya. Boleh lah. Suaranya padat juga ya Dan nih. Padat. Nah, ini nih yang aku udah dibilang aku harus ganti karbu ke yang lebih gede. Karena settingan dari karbu ini untuk spuyernya masih belum ditemuin dengan spek ini. Oh. Makanya efeknya adalah ketika kita gas sedikit, nah masih ada bandang-bandangnya untuk gasnya. Itu sih. Cobain. Review spek kambing. Oh bukan. Nih udah datang lagi. Gimana? Enak ya Dan ya? Enak ya? Cukup lah. Cukup. Emang nih Mio ini Untuk kalian yang pada kan gue udah bilang. sama Mio, Lo tuh belum gue kasih kesempatan ngomong nanti iya. dong. Satu-satu. Sabar ya guys ya. Orangnya seneng banget kalau motong omongan orang. Bingung gue. Gila nih orang ini nih. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Gitu. Dengan spek yang tadi diceritain, terus
Udah gitu juga penampilannya juga simple, tapi nggak tahu kenapa gue seneng banget kalau ngeliat motor ini nih. Lo setuju nggak sih sama gue kalau ini motor simple, tapi enak banget dilihat? Coba lo rate dari 10 sampai 100, kira-kira nilainya berapa motor ini? Baik.